dari Kelvin Bun. Bang, mana WR 155 cc nya bang? Udah lama saya request bang. Wah, WR 155 ini dulu sebenarnya kita udah pernah menggambar motor yang satu ini ya 3 tahun yang lalu. Cuma dulu seperti ini hasilnya, tapi ini motor emang sulit sih. Oke, sebelumnya yang belum follow Tasikin Aja @, di Facebook dan belum subscribe channel YouTube Tasikin Aja, kalian subscribe dulu ya biar saya makin semangat upload video setiap hari. Ini akhir-akhir ini banyak banget nih yang request buat menggambar motor yang trail ya. Kemarin kita sempat menggambar motor CRF 150R, dan sebelumnya kita juga udah pernah menggambar motor KTM sama motor CRF ya, CRF yang 150L, dan juga KLX sama motor GTX, sama motor yang seperti GTX itu namanya apa ya. Nah, ini ada yang request lagi buat menggambar motor WR 155. Tapi jujur ini buat saya gambar emang cukup sulit ya, karena bagian bodinya itu apa ya, jadi agak beda dengan trail-trail yang lainnya ya. Dan ini menurut saya cukup sulit. Entah karena saya jarang menggambar motor yang satu ini, atau emang ini bodinya emang sulit buat digambar. Jadi di sini saya putuskan buat menggambar motor WR 155 ini menghadap ke kiri seperti ini. Karena uniknya ya, motor WR 155 ini knalpotnya itu juga ada di sebelah kiri ya. Ini awalnya saya bingung ya, wah ini motor apakah emang dari pabrikannya itu knalpotnya ada di sebelah kiri. Dan ternyata setelah saya cari di internet ya, saya scroll WR 155, ternyata emang bener knalpotnya ada di bagian sebelah kiri. Nah, untuk bagian bodinya menurut saya ini cukup bagus ya, karena bodinya yang cukup ramping, dan bagian mesinnya ini menggunakan mesin kayaknya basicnya ini masih keluarga sama Vixen ya, sama R15. Untuk bagian rangkanya sendiri sih di sini bukan pakai Delta Box. Di sini khusus buat WR 155. Nah, ini sayangnya ya, untuk bagian shock depan ini belum menggunakan shock Upsidon ya. Motor ini masih menggunakan shock teleskopik ya, seperti ini. Jadi saya rasa ini agak kurang ya. Kayaknya ini biar lebih sangar bisa diganti dengan shock Upsidon ya, seperti punya KLX sama CRF yang 150L. Itu kan jadi kelihatan kekar banget ya bagian depannya. Nah, ini saya cari di Instagram, ternyata motor WR 155 ini juga sering banget ya, bahkan kebanyakan itu dimodif menjadi motor supermoto ya. Jadi dulu 3 tahun yang lalu saya sempat menggambar motor ini juga versi supermoto, cuma dulu itu masih gambarnya masih sangat burik banget ya, bahkan bagian bannya itu kelihatan terlalu kecil ya, dan yang nonton juga nggak terlalu banyak. Semoga sih ini penontonnya bisa lebih banyak ya. Nah, di sini untuk bagian bannya, di sini saya putuskan buat menggambar motor WR 155 ini masih kondisi standar ya. Jadi bodinya masih standar, terus untuk bagian shocknya masih standar semua. Terus di sini untuk bagian bannya juga masih menggunakan ban radial atau ban tahu seperti ini. Untuk velgnya sendiri ukurannya saya kurang paham ya, untuk bagian velg depan sama velg belakang itu berapa ya. Cuma saya nyari-nyari di internet itu biasanya kalau motor trail itu kan bagian velg depan itu lingkarannya lebih lebar ya, sedangkan velg bagian belakang lingkarannya lebih kecil, cuma bannya lebih tebal. Dan juga kotak-kotak tahunya itu bagian belakang, ban belakang itu lebih gede-gede, sedangkan bagian depan itu lebih kecil-kecil seperti ini. Nah, di sini untuk bagian rantainya, di sini saya agak lupa menggambar bagian penyetabil rantainya. Nah, di sini untuk bagian swing arm belakang ini udah saya ganti ya. Karena saya lihat-lihat untuk motor WR 155 ini swing arm belakangnya masih kotak ya. Jadi kelihatannya nanti
terlalu terlalu standar ya. Jadi di sini saya ganti pakai swing arm replika KTM seperti ini biar kelihatannya lebih kekar. Awalnya sih saya rencanain mau bagian shock depan diganti upside ya, cuma kayaknya ini kayaknya walaupun agak kurang sangar, tapi ini ciri khas dari WR 155 pakai shock depan masih teleskopik seperti ini. Mungkin nanti kalau video ini penontonnya rame dan banyak yang request buat menggambar WR 155 lagi, tapi yang versi dimodif bang. Jadi mungkin untuk bagian shock depan diganti upside bang, terus bagian bannya diganti ban supermoto, sama strippingnya diganti pakai livery yang keren bang. Nah mungkin kalau rame seperti itu nanti saya langsung gambarin lagi ya motor WR 155 versi modifnya. Nah kebetulan di sini kita gambarnya yang versi standar dulu seperti ini. Sebenarnya di sini saya juga bingung untuk livery motor WR 155 yang standar itu kan kebanyakan warna biru ya, dan liverynya menurut saya cukup susah buat digambar. Jadi mungkin di sini untuk livery WR 155-nya agak beda dengan livery yang motor aslinya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting untuk warna dasarnya masih menggunakan warna biru seperti ini. Nah ini kemarin ada yang sempat nanya juga ya, bang itu tutor membuat ban tahu-tahunya atau ban radialnya gambarnya caranya gimana bang? Nah ini caranya kalian pakai spidol ya seperti ini. Sebelumnya kalian pakai menggunakan jangkar dulu. Kalian buat lingkaran ada sekitar 4 lapis ya berarti ya. Untuk bagian kotak-kotaknya 2, terus bagian ban dalam sama bagian velgnya. Nah setelah itu yang 2 lapis terluar kalian kasih motif catur seperti ini, kotak-kotak kecil-kecil ya. Usahain ketika kalian membuat kotak-kotak seperti ini juga harus diperhatikan untuk lingkaran bagian luarnya itu jangan sampai kelebihan ya, biar nanti hasilnya juga bisa bulat sempurna seperti ini. Ini bagusnya sih sebelum kalian membuat motif catur seperti ini, kalian kasih gradasi dulu bagian bannya ya menggunakan pensil. Tapi ini saya kelupaan ya, jadi karena agak ngebut juga ini gambarnya saya tadi malam ya, sekitar jam berapa, 11-an kayaknya ya. Jadi udah ngantuk juga, kurang fokus lah. Jadi kelihatannya jadi nggak putih banget seperti ini. Ini kan jadi kurang kurang pas ya. Nah kalau udah di seperti iniin, udah di kotak-kotakan seperti ini, kalau kalian kasih gradasi menggunakan pensil kan jelimet banget ya, karena ini kotak-kotaknya ini banyak banget ya. Kayaknya kalau muter satu ban itu ada 100 lebih kayaknya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk mewarnai bagian bodinya. Untuk bagian bodinya di sini simpel aja ya. Untuk saya bagian depannya di sini kita kasih tulisan WR 155R seperti ini. Untuk warnanya warna hitam sama warna putih. Terus untuk bagian blok mesinnya, karena kebanyakan motor ini menggunakan blok fiction ya seperti ini, jadi kita warnain pakai pensil aja seperti ini biar menghemat waktu juga. Karena kalau kita warnain menggunakan spidol warna hitam itu agak susah ya, karena cukup detail dan juga hasilnya biasanya agak kurang rapi. Nah di sini kita kasih nomor untuk bagian belakang ya, di sini nomor 02. Wah ini nomor istimewa kayaknya. Semua gambar motor trail yang ada di channel ini kayaknya semuanya nomornya 02 ya. Nggak tahu kenapa, tapi lebih gampang sih buat dibuat. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk mewarnai bagian ban belakang. Nah seperti yang tadi saya bilang ya di awal, untuk bagian kotak-kotak caturnya di sini kita buat lebih gede sedikit seperti ini, biar hasilnya juga kelihatan gambut ya, atau kelihatan lebih tebal ban belakangnya seperti ini. Untuk bagian velgnya kita warnain warna hitam aja biar bannya kelihatan lebih tebal lagi. Nah di sini untuk bagian kir belakangnya kita kasih motif seperti ini, terus diwarnain warna biru ya seperti ini menggunakan spidol. Nah terus setelah kita selesai ya seperti ini, kita tinggal membuat detail-detailnya seperti merek knalpot, terus bagian baut-baut, terus motif di bagian piringannya, sama bagian
lampunya jangan lupa digradasi menggunakan pensil sama bagian yang lainnya. Oke, ini udah jadi ya. Kira-kira untuk hasil gambar motor WR 155 kali ini seperti ini ya. Ini sih menurut saya udah lumayan keren ya, walaupun kayaknya agak kurang pas di bagian strippingnya, tapi tidak apa-apa. Oke, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, dan yang mau request mungkin bolehlah tulis di kolom komentar ya. Tapi requestnya itu jangan yang sulit-sulit ya, karena kalau gambarnya sulit itu biasanya lama ya uploadnya ya. Oke, sekian, terima kasih.